hampir 2 tahun kita dilanda dengan bencana non-alam COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Masihkah kita ngotot untuk tidak mematuhi protokol kesehatan? Bersama saya Cica Jakaria, kita bahas dalam program Mata Media. 1 jam bersama Cica Jakaria dengan tema PPKM skala mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Menghadirkan narasumber Babin Kamtibmas Tembilahan Barat, Aibda Robi Nurdiansa SE. Bincang-bincang cerdas Mata Media bersama Ngobreng Babin Kamtibmas Tembilahan Barat. Rabu 16 Juni tahun 2021 pada jam 1 siang hanya di 98.5 Indra Radio. Tak ada lawan. Dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di frekuensi 98.5 Indra Radio dan juga masih di program Mata Media dengan program kita ngobrol bareng Babin Kamtibmas Tembilahan Barat pada siang hari ini. Nah, yang kita bahas yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Karena memang ini hampir memasuki 2 tahun ya Pak ya, kita sudah memang pandemi COVID-19 ini Pak ya. Soalnya memang bentuknya itu nggak tahu, tiba-tiba kita tuh diserang aja ya Pak. Dan juga itu penanganannya tidak main-main. Nah, itu ada bermacam-macam varian. Ini bisa nggak sih Bapak jelaskan? Kalau untuk kapasitas itu sebenarnya bisa menjawab dulu tenaga kesehatan, ataupun dari orang kesehatan yang bisa menjawab. Barangkali kan wawasannya tentunya Bapaknya tahu dong, boleh dong ya. Tapi memang menurut yang saya juga mendengar, ini COVID-19 ini mengalami berbagai mutasi. Karena yang saya dulu kita mengalami gejala-gejala demam, gejala-gejala panas dingin. Sekarang sudah mulai kita tidak merasa penciuman, kita tidak merasa. Kemudian ada juga varian itu kita perasaan yang seperti apa mencari itu bocor ya, apa itu? Ada gejala-gejala masyarakat diare. Masyarakat yang diare. Itu merupakan gejala juga ya Pak ya? Gejala. Itu varian yang lain lagi. Cuma persis namanya nggak tahu. Cuma saya mendengar seperti itu. Mereka mengalami diare yang terus menerus. Akhirnya daya tahan tubuh mereka mudrop. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah inilah. Mungkin bisa saja mungkin salah makan ya. Atau salah apa kata Allah kita. Yang penting dia mengalami gejala. Inilah membuat masyarakat itu bingung. Banyak yang mutasinya, banyak variannya seperti itu ya. Ya kayak kemarin kan sempat ini juga viral juga bahwa kayak ada yang kayak kena penyakit kulit gitu Pak, merah-merah gejalanya gitu tuh salah satu juga dari gejala COVID-19 seperti itu. Apakah memang ada maksud seperti itu? Iya, untuk memastikan itu varian baru saya nggak pastikan, cuman yang jelas di salah satu daerah tempat saya berdinas itu tepatnya di RT 2 kemudian RW 4 dan nelayan itu penyakitnya seperti itu. Memang ada demamnya, dia penyakit kayak ya kulit ya, sampai ke ini buka-buka, kemudian setelah dilakukan rapid test dia positif. Apakah penyakit itu yang membuat dia COVID-19? Nggak tahu juga. Tapi yang jelas dia mengalami gejala-gejala yang seperti itu. Ini yang membuat masyarakat bingung. Dia penyakitnya cuma kulit bahkan aja, yang tanpa gejala pun bisa ya. Dinyatakan positif seperti itu ya Pak ya? Iya. Pak, dia tidak COVID Pak, kata orang itu kan. Dia cuma penyakit kulit, panasnya panas. Saya juga tidak bisa menjawab. Akan tetapi apabila testing mengatakan atau rapid test mereka reaktif, kemudian swab mengatakan itu positif nantinya, tidak bisa lagi. Itu adalah COVID-19, tidak bisa lagi. Mereka juga punya data. Kalau Pak Babin cuma menyarankan tetap menggunakan protokol kesehatan, kemudian jaga kuatkan imun kita mungkin dengan minum vitamin ya, ataupun herbal-herbal yang lain
untuk tetap meningkatkan happy kita tuh harus senang juga, harus happy. Kita nggak boleh makanya jangan kayak lupa beban. bahagia. Oh, jangan lupa bahagia ya Pak ya. Oke. Jangan lupa bahagia karena banyak pikiran pun kita bukan penyakit. Oke, baik Pak. Covid itu cepat masuknya kalau banyak pikiran. Wow, berarti tidak untuk orang galau ini ya Pak ya. Ya. Ya, periksakan dirinya. Dan untuk pertanyaan kedua Pak, ini kalau misalnya lansia atau mungkin yang sekitar umur 50 tahun ke atas gitu Pak, itu lebih rentan nggak sih Pak terpapar dari COVID-19 ini? Pertanyaan kedua dari Niki tadi. Lebih rentan. Hmm. Lebih rentan. Kenapa? Saat usia lansia, Iya, kalau lansia itu di atas 60 tahun. 60 tahun. Berarti kalau pertanyaan Niki tadi 50 tahun Pak. Di 50 tahun. Masih berarti Ya sudah termasuk lah ya, kalau Pak, ya. lansia itu tersebut itu di atas 60 tahun iya. atau 59 tahun ke atas. Kemudian yang 50 tahun ke bawah itu kalau dia sudah umurnya 50 ke atas sudah mendekati lah. Iya, udah opa-opa ya, kakek-kakek gitu ya Pak. Sudah punya cucu ya kan. Tapi bagaimana? Ini kadang-kadang ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa? Pada usia-usia lansia ini ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta mungkin dia mengalami sakit jantung, ya. Dia mengalami penyakit sesak napas, dia juga mengalami penyakit kencing manis ya, Iya, benar. diabetes, kemudian juga mengalami penyakit asam urat atau macam-macam lainnya. Ini salah satu penunjang, apalagi di atas usia 50 tahun. Hal inilah yang membuat COVID-19 ini lebih rentan kepada masyarakat atau warga yang berusia 50 tahun. Oke, baik. Mengenai bincang-bincang kita tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini Pak. Nah, tadi sudah disebutkan juga tentang testing, tracing dan juga treatment seperti itu Pak. Nah, sebenarnya itu yang dimaksud itu yang seperti apa sih Pak? Kalau 3T ini, yang pertama, kembali saya ulang. Iya. Kalau testing itu lebih kepada pemeriksaan, ya. Jadi pada mereka yang yang pernah Bisa mereka yang terpapar, kemudian mereka yang mengadakan kontak langsung. kontak langsung ya seperti itu ya. Cuman kita salah seorang mengalami terpapar, Iya. kemudian kita mencari siapa yang melakukan kontak langsung itu disebut Oh, dengan iya. tracing. Oh gitu. Tracing yang namanya. diterapkan 3T ini ya Pak ya. Cuman kalau yang testing ini lebih kepada pemeriksaan. Pemeriksaan. Apabila kita mengalami gejala, kemudian kita mengalami gejala yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian kita melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit, kemudian kita dilakukan ini testing tadi, Iya. melakukan rapid test atau apa, kemudian kita positif, inilah kembali kegiatan berikutnya disebut dengan siapa yang melakukan kontak langsung. Oke, dicari tahu ini Pak ya. Dia dicari tahu, mungkin keluarganya, mungkin sepupunya, mungkin tetangganya. Nah, tidak ada ya Pak ya kemungkinan misalnya memang dia membawa virus itu sendiri, tetap ada yang membawakan kayak gitu ya Pak ya. Nah inilah Yang jadi PR-nya sampai saat ini kan kalau misalnya tahu dia positif, tentunya banyak sekali yang berpapar. Jadi hal-hal yang di luar dilakukan, sana. hal-hal yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas, kemudian Babinsa, kemudian kelurahan, kami melakukan upaya pendataan bagi masyarakat pendatang. Oke. Masyarakat pendatang, apalagi kemarin kan kita melewati PES Idul Fitri, tentu banyak masyarakat ini baik yang pergi ataupun yang datang. Arus mudik yang disebut dengan arus mudik. Ketika mereka yang datang ke Indragiri Hilir untuk menjenguk saudaranya, Babin Kamtibmas akan melakukan pendataan bekerja sama dengan PRT untuk menanyakan secara langsung kepada orang tersebut, menanyakan dan mendatakan dan menyarankan untuk dilakukan testing. Apa itu testing? Itu tadi untuk dilakukan rapid test. Karena kita tidak dapat mengetahui secara pasti apakah mereka itu terpapar atau tidak. Terpapar atau tidaknya tentu dilakukan testing tadi atau disebut dengan pemeriksaan rapid test. Karena penyakit COVID-19 ini kan
kita tahu kan berasal dari Cina. Iya. Nah, kan gitu. Kita tahu berikutnya sampailah saat sekarang ini hampir 2 tahun ya, setahun lebih ya. Tahun lebih, Kita hampir 2 tahun malah, mengalami Pak, ya. pandemi COVID-19 ini. Upaya-upaya terus kita lakukan. Kalau kami dari kepolisian terus melakukan upaya-upaya dari Polsek 9 itu, ada yang disebut dengan himbauan Harkamtimas. Itu kami lakukan kepada toko-toko atau tempat supermarket atau kerumunan yang terus melakukan protokol kesehatan 3M, kemudian menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Itu yang terus kami himbaukan. Kenapa? Ini 9 Barat, Kelurahan Kecamatan ini terus melakukan peningkatan. Juga ada yang turun, ada juga yang sembuh. Oke, Pak, ya. Cuman kami terus, Polsek 9 itu terus melakukan himbauan-himbauan tersebut tanpa mengenal lelah. Setiap malam kami, karena masyarakat itu bosan juga nih, apalah kata Bapak Polisi ini katanya. Tapi paling tidak kami dengan ikhlas hati, kami sangat menyayangi masyarakat, bahwasan kami bertugas untuk keselamatan masyarakat itu sendiri. Karena inilah upaya yang mesti kami lakukan, bagaimana supaya dapat mengantisipasi, memutus mata rantai dari COVID-19. Oke, baik, Pak. Berarti untuk zona, tadi kan zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Dan kita di Indragiri Hilir ini seperti apa nih, Pak? Kriterianya? Kriteria. Kalau untuk Indragiri Hilir, wah ini saya tak bisa jawab ya. Tak bisa saya jawab. Karena yang berkompeten itu adalah Satgas Kabupaten, apakah kita masuk. Tapi yang saya dengar kemarin kita masuk zona kuning ya. Zona kuning, Pak. Zona kuning. 1 atau 2 yang terpapar ya, Pak, ya, seperti itu. Zona kuning. Kalau Kelurahan Tembilan Barat sekarang disebut dengan zona kuning. Zona kuning juga. Ya. Karena kalau Kelurahan Tembilan dulu kuning. Kuning juga, Pak. Ya, Di hanya daerah belasan saja. Tembilan Barat, Ya. Tembilan Hulu. Kelurahan dia kan untuk wilayah Polsek Tembilan Hulu itu ada Kelurahan Tembilan Hulu, ada Kelurahan Tembilan Barat, kemudian ada Desa Sungai Intan, kemudian Desa Sialang Panjang, kemudian Desa Pekan Kamis dan Desa Pulau Palas. Ya. Jadi satu orang itu ada babin-babin Kamtibmasnya. Iya. Kebetulan saya diperintahkan dan dipercayakan untuk menjadi babin Kamtibmas Kelurahan Tembilan Barat. Saat ini jumlah yang terpapar untuk Kelurahan Tembilan Barat itu seperti yang telah dirilis itu berjumlah 15 ya. 15 orang positif ini, Pak. Ya 15 orang. 15 orang, 3 diantaranya dirawat di rumah sakit, kemudian 1 dirawat di rumah sakit, kemudian 3 dirawat di Islamic Center, isolasi di Islamic Center, kemudian 11 diantaranya dirawat di rumah masing-masing. Dirawat di rumah masing-masing itu tuh kita lakukan kunjungan, kontrol layak atau tidak layaknya. Kalau dia tidak layak kita evakuasi ke Islamic Center. Seperti yang di isolasi mandiri di rumah kayak gitu, itu gejalanya belum parah gitu ya, Pak. Tapi dia udah positif gitu, Pak, ya? Udah. Jadi untuk keluarganya yang lain seperti apa itu, Pak? Keluarga yang lain? Iya, maksudnya yang satu rumah itu kan tentunya ada ibunya, bapaknya barangkali seperti itu. Yang lainnya tuh dikemanain? Tentu dilakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu. Iya, apakah dia terpapar atau tidak. Dan menyarankan untuk kita melakukan jaga jarak. Jaga jarak. Tentu umpamanya dalam satu rumah itu ada beberapa kamar, tentu memisahkan. Jangan tidur pula sekamar kan. Gitu. Kalau dia suami istri memisahkan diri dulu. Tapi sebelumnya kita lakukan testing dulu. Berarti itu yang dimaksud dengan isolasi mandiri ya, Pak? Isolasi mandiri. Tentunya dianya yang menjaga dirinya. Ya. Harus menjaga jarak. Itu berlaku untuk orang yang OTG. Ya, orang yang OTG ya, orang yang tanpa gejala. Okay. Tapi kalau misalnya gejalanya sudah ada tuh tetap udah dites juga positif, tetap harus dibawa ya, Pak, ya? Bawa lah.
dibawa ke rumah sakit atau Iya, tetap. ya? Bagaimana kita menemukan dia di OTG sejak ini? Itu tadi, dia melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar mula. Contohnya si inisial S mengalami sakit, kemudian inisial S dilakukan pemeriksaan, kemudian rapid test ataupun swab, kemudian dia positif. Siapa yang di antara dia ini yang melakukan yang kontak erat? Langsung Bukan berarti dia sakit. Tapi setelah dilakukan testing tadi, rapid test, dia rupanya positif. Itulah dilakukan isolasi mandiri. Langsung diisolasi mandiri. Oke, berarti proses memang harus berproses juga Pak ya, ada prosesnya. Enggak langsung istilahnya pas lihat gejala ada kayak gitu langsung tak proses langsung bawa aja kayak gitu, enggak ya Pak ya? Tidak. Kita untuk menentukan seseorang itu atau membawa orang kan marah pula orang ini bapak polisi, bapak Bepinsa, Pak Lurah ini bawa aja ke Islamic Center gimana isolasi mandiri gitu. Tapi didasari dengan adanya 3T tadi. Apa itu 3T? Testing, kemudian tracing dan treatment. Kalau treatmentnya untuk orang yang OTG tadi itulah isolasi mandiri di rumah. Kemudian kalau yang bersifat penyakit yang berat itulah isolasi yang di rumah sakit. Untuk lebih cepat penanganannya. Karena COVID-19 yang pertama awal-awal dulu kita yang ngeri-ngeri sedap. Sekarang kita mulai terbiasa. Tapi masyarakat jangan terlena, jangan lupa prokes. Apa itu prokes? Prokes itu adalah protokol kesehatan. Karena masyarakat sekarang ini saya perhatikan, kurang sadaran mereka itu terhadap protokol kesehatan. Satu kampung sudah jelas terpapar, tapi tidak juga menggunakan masker. Kemana-mana juga tidak menggunakan masker. Padahal satu tempat atau tetangga dia itu terpapar. Nah inilah menyepelekan. Begitu sudah mulai gejala-gejala yang ada di tubuh kita baru tersadar. Gitu. Masyarakat seperti ini. Namun demikian kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana manfaat atau dari protokol kesehatan ini. Memang tugas kami tanpa lelah untuk terus mengingatkan warga, untuk terus mengingatkan masyarakat, untuk dapat memberlakukan atau terus menggunakan 3M 5M ini, ya. Mudah-mudahan hendaknya masyarakat terus sadar karena banyak manfaat dari menggunakan masker ini. Kita jauh dari yang namanya flu tuh. Biasanya kalau di keluarga saya ya, dulu sering flu. Tapi begitu sering pakai masker, jarang flu. Ini manfaatnya. Yang tidak baiknya menggunakan masker tak nampak wajah mungkin dia tampan, mungkin dia jelek ya, tak nampak dia kalau masker ini. Kayak begitulah. Oke, baik Pak, kita kembali ke materi kita tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Dan apa-apa saja sih kegiatan dalam PPKM ini Pak? Nah, PPKM itu kegiatannya dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 8. Apa? Pembatasan kegiatan masyarakat. Yang pertama melakukan pencatatan siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kemudian kita dalam posko PPKM tersebut menyiapkan sarana, mungkin obat-obatan, kemudian juga menyiapkan cuci tangan, kemudian cek suhu sebelum masuk ke RT yang dimaksud. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Kita melakukan kunjungan terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dengan memberikan obat, dengan melakukan pencatatan rumah ini sudah dilaksanakan, telah dilakukan rapid test, kemudian kita memberikan obat, kemudian kita memberikan semangat kepada mereka untuk sampai pada masanya selesai isolasi mandiri dan dinyatakan sehat. Ada suratnya itu, ada suratnya yang dikeluarkan oleh puskesmas atau tenaga kesehatan menyatakan dia bebas atau dinyatakan sembuh dari COVID-19. Bisa beraktivitas seperti biasa. Berarti nanti dikasih surat ya. Aku lihat nanti malah istilahnya kan pernah positif
positif corona seperti itu Pak ya, tiba-tiba nanti pas pulang kampung ya malah dijauhin kayak gitu kan. Makanya harus pakai surat gitu Iya, ya. harus pakai surat karena surat itulah yang menyatakan dia bebas COVID-19. Pada tahapnya begini, pada tahapnya ketika dia dinyatakan positif COVID, dia ada surat. Ketika dia dilakukan isolasi mandiri, dia dapat surat. Ketika dia selesai isolasi mandiri dan dinyatakan sehat, dia juga dapat surat. Seperti itu Pak ya peraturannya. Itulah yang di kegiatan-kegiatan dilakukan di posko PPKM. Apabila tidak ada lagi yang terpapar, sudah dinyatakan zona bebas, zona hijau, artinya posko PPKM dapat dilonggarkan kembali. Masyarakat dapat beraktivitas biasa, namun daerah tersebut tetap dilakukan pemantauan. Dan untuk kegiatan dari PPKM ini dimulai dari sejak kapan ini Pak diterapkannya? Ini mulai dari bulan berapa ya? Saya ingat betul bulan Januari sudah mulai. Januari 2021 ya Pak? Sudah mulai pemberlakuan dan terus diperpanjang. Iya. Diperpanjang kalau seingat saya instruksi Menteri Dalam Negeri ada nomor 6, ada nomor 7, kemudian sekarang ada nomor 10, itu perpanjangan. Terus dilakukan perpanjangan oleh dalam kegiatan PPKM ini. Ini bulan Maret nih. Ini berdasarkan Maret Instruksi 2020 Menteri Dalam Negeri nomor 10. Ini dimulai 23 Maret 2021 sampai dengan 5 April. Nah, itu perpanjang lagi. Oke, Diperpanjang nyambung lagi. terus ya Pak ya? Nyambung. Itu tergantung dari daerah yang tersebut. Daerahnya yang terpapar. Memang saat sekarang ini COVID-19 ada trennya naik, ada trennya turun, ada trennya sembuh, ada lagi nanti bertambah lagi, ya begitu. Oke baik Pak, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Sebelum kita jeda dulu. Oke baik Pak, di season yang terakhir boleh sampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat. Barangkali ada yang ingin disampaikan karena kita sudah di penghujung acara. Jadi ada sedikit yang mesti saya sampaikan terkait juga dengan PPKM pada seluruh masyarakat yang saat ini yang mendengar radio Indra 8,5 FM. Ini pada saat ini dari Polsek Sembilan Hulu, kemudian seluruh dimanapun seluruh ini mengadakan vaksinasi ya, vaksinasi kepada masyarakat, kesadaran dalam vaksinasi. Nah, vaksinasi tersebut adalah bagus untuk meningkatkan atau antisipasi atau antibodi, meningkatkan daya tahan tubuh agar kita lebih tidak terpapar COVID-19. Seharusnya COVID-19 itu menyerang seluruh sendi atau penciuman kita. Dengan adanya kita vaksinasi tentu akan meningkatkan daya tahan tubuh, antibodi. Jadi kalau seluruh masyarakat, apabila pada saat ini pemerintah Presiden itu memberikan himbauan bahwasannya apabila kita mau mengurus ya, masyarakat menolak atau masyarakat tidak mau untuk dilakukan vaksinasi, tentu ada hal-hal yang kiranya mesti dilakukan, bahwasanya Polsek Sembilan Hulu atau pemerintahan akan tidak melayani setiap permintaan dari masyarakat yang belum COVID, belum vaksinasi. Kemudian juga kalau dari Polsek Sembilan Hulu, setiap mereka melakukan urusan ke kantor ataupun mengurus surat menyurat, baik di luar kehilangan barang atau mengurus SIM atau surat lainnya, itu terlebih dahulu menyertakan surat telah dilakukan vaksin. Kemudian untuk di masyarakat ada PKH juga ya, itu seluruh anggota PKH agar segera
lakukan vaksin. Keluarga harapan yang penerima bantuan sosial dari pemerintahan agar segera dilakukan vaksin. Mengingat nanti apabila tidak bisa menunjukkan vaksin akan merugikan dari masyarakat penerima bantuan sosial. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian untuk masyarakat jangan lupa tetap protokol kesehatan 5M. 5M ya Pak? Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kurangi mobilisasi. Mobilisasi mana? Kurangi keluar daerah. Kurangi lah, kalau mau kemana-mana tuh kurangi dulu. Karena kita saat ini masih pandemi. Dalam penanganan COVID ini PPKM kita mampu, dan kita kuat. Jadi filosofi PPKM kita mau, kita mampu, kita kuat, kita sehat. Kamu cuma kita sehat. Mudah-mudahan kita jauh dari penyakit COVID-19, kita diberi selalu kesehatan. Dan jangan lupa prokes yang telah saya sampaikan tadi, sehingga kita benar-benar COVID-19 ini dapat dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Oke, baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol bersama kita di program Mata Media hari ini, Bapak Babin Kamtibmas Tembilahan Barat nih, Bapak Aibda Robi Nurdiansyah SE. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih. Oke, semoga saja minggu besok kita bisa kembali hadirkan ngobrol bareng Kamtibmas ini dengan topik yang berbeda ya. Dengan topik yang berbeda tentunya pendengar. Oke, baik, tidak terasa 1 jam sudah kebersamaan kita di program Mata Media. Tetap tumbuhkan kesadaran untuk memutus mata rantai dari COVID-19. Sayangi keluarga Anda. Apabila Anda merasa punya gejala COVID-19 ini, segera periksakan diri Anda. Dan jadikan selalu saluran 98.5 Indra Radio merupakan saluran terfavorit di ruang dengar Anda. Kenapa? Karena kami ingin selalu dekat di hati Anda. Saya Cica Jakaria pamit, tetap semangat dan sampai jumpa.